Ada 16 anak laki-laki dan 10 perempuan, tidak termasuk mereka yang tidak tahu cara berenang. Ketika anak perempuan memulai balapan mereka, anak laki-laki duduk di pinggir lapangan dan mulai bersorak untuk tidak, untuk menilai anak perempuan. Kusida-chan, 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 Kusida-chan. Hahaha. Sepertinya Kusida benar-benar menangkap perhatian Ike. Kau menakutkan, Ike. Tenanglah. Tetapi Kusida-chan sangat lucu. Payudaranya juga sangat besar. Kusida mengumpulkan popularitas dari anak laki-laki dalam angin badai. Apakah ada orang yang sepopuler seperti dia sekarang? Jika kau hanya berbicara tentang wajah, Horikita pasti berada di puncak. Tapi kepribadian buruknya menurunkan popularitasnya. Namun, dia memiliki sedikit popularitas, jadi ketika dia berdiri di garis start, ada beberapa sorakan. Semua orang, pastikan untuk mengingat pemandangan ini. Bahan fab hari ini telah diamankan. TN, bahan fab-fab, Hesaid V. Iya. Entah bagaimana, anak laki-laki semakin dekat satu sama lain melalui berenang. Hirata adalah satu-satunya pengecualian, karena mengalihkan tatapannya dari gadis-gadis itu. Peluitnya bertiup, dan kelima gadis itu meloncat. Horikita ada di jalur 2. Yang memimpin pada awalnya, dia mempertahankan keunggulannya dari kejauhan. Dia percaya diri datang di posisi pertama. Oh, Horikita yang melakukannya. Waktunya sekitar 28 detik. Itu cukup cepat. Tanpa terengah-engah, Horikita perlahan keluar dari kolam. Anak-anak itu menatap pantatnya saat dia keluar dari kolam. Aku juga secara tidak sengaja menatap Horikita. Karena dia perempuan, ada sesuatu di sana. Ya. Lalu datanglah pertandingan kedua. Kusida berada di jalur 4. Anak laki-laki itu melambai dan bersorak dengan senyum di wajah mereka. Wow. Mereka adalah anak laki-laki yang agresif. Beberapa dari mereka bahkan mencoba melihat dari antara kedua kaki anak perempuan itu. Selama perkenalan diri, Kusida menyatakan kepada seluruh kelas bahwa dia ingin berteman dengan semua orang. Sepertinya keinginannya menjadi kenyataan. Dia terus-menerus mengobrol ramah dengan semua anak laki-laki di sekitarnya. Kusida memiliki suasana yang menarik orang lain kepadanya. Perlombaan kedua dimulai. Itu cukup sepihak. Gadis yang dikenal sebagai Onodera memenangkan perlombaan di lahan datar. Waktunya 26 detik jelas merupakan saat terbaik. Kusida mendapat waktu 31 detik, yang cukup bagus tapi hanya mendapat tempat keempat. Aku pergi menemui Horikita yang baru saja keluar dari kolam. Itu terlalu buruk. Tempat kedua, anggota klub renang itu melihat tanpa belas kasih. Tidak juga, aku tidak keberatan apa aku kalah atau tidak. Apa kau memiliki kepercayaan pada diri sendiri? Jelas, aku tidak harus menjadi yang terakhir. Petik 2 titik titik titik. Itu bukan sesuatu yang patut kau banggakan, dan aku pikir anak laki-laki lebih peduli untuk menang dan kalah. Aku tidak terlalu suka bersaing dengan orang lain. Bagaimanapun, aku menghindari masalah. Aku sudah menyerah mencoba untuk mendapatkan tempat pertama. Satu-satunya tujuanku adalah menghindari pelajaran tambahan. Aku dimasukkan ke jalur 2, sementara Sudo berada di jalur pertama. Mencocokkan kecepatan Sudo itu tidak mungkin, jadi aku bahkan tidak mencoba. Aku bertujuan untuk tetap di tengah, jadi aku bukan di tempat terakhir. Mengingat hal itu, aku menyelam ke kolam renang. Menyelesaikan jangkauan 50 meter dengan kecepatan tinggi, Sudo menengok dari air. Anak laki-laki dan perempuan mengeluarkan sebuah suara kekaguman. Apa itu mungkin, Sudo? Kau selesai dalam 25 detik. Aku hanya punya 36 detik. Sekitar posisi ke-10. Hebat, aku tidak perlu mengambil pelajaran tambahan. Sudo, kau tidak ingin bergabung dengan klub renang. Jika kau berlatih, kau akan berkompetisi dengan cukup baik. Aku berencana main basket, berenang hanya untuk bersenang-senang. Bahkan dengan tidak mengeluarkan keringat dari sedikit berenang, Sudo dengan tenang keluar dari kolam. Ah, Sudo pasti punya refleks yang bagus. Ike menyikut Sudo, merasa cemburu. Kia. Seorang gadis mengeluarkan jeritan sukacita. Hirata ada di garis start. Sementara tubuh Sudo mengumpulkan kekaguman dari para anak laki-laki, tubuh Hirata mengumpulkan kekaguman gadis-gadis itu. Hirata bertubuh kurus tapi masih tegap. Kau bisa memanggilnya pria maco yang kurus. Mendengar sorak-sorai dari gadis-gadis untuk Hirata, Ike membuat gerakan meludah. Sudo juga membuat wajah yang tidak senang dan melotot pada Hirata. Jika kau menang, aku akan memastikan untuk menghancurkanmu. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan penuhku. Tidak, berenang hanya untuk bersenang-senang. Saat sang guru meniup peluit, Hirata melompat masuk dengan bentuk yang bagus. Saat Hirata mengayunkan kedua lengannya, kedua gadis di sampingnya menyambutnya. Bentuk renangnya terlihat sangat dingin. Dia sangat cepat. Sudo dengan tenang berkomentar. Bagaimanapun, Hirata adalah perenang yang cukup cepat. 4 anak laki-laki lainnya cukup jauh dari Hirata. Pimpinannya menghasut gadis-gadis itu untuk menghiburnya, bahkan lebih. Hirata menempati posisi pertama, melebihi harapanku. Sorak-sorai nyaring bergema di kolam renang dalam ruang kolam yang besar. Sensei, berapa waktunya? Ike tak sabar bertanya. Waktu Hirata adalah 26,13 detik. Baiklah, ayo kita pergi Sudo, kalau itu kau bisa menang. Turunkan palu keadilan. Serahkan padaku, aku akan memukulinya dengan saksama lalu membuat popularitasnya turun ke tanah. Sudo melepaskan tembakan dari kata-kata Ike, tapi kerugian dari Hirata mungkin tidak akan menyebabkan kepopulerannya turun. Hirata-kun, kau benar-benar keren. Kau tidak hanya pandai sepak bola, tapi juga pandai berenang. Begitukah? Terima kasih. Hei, kenapa kau melihat Hirata-kun dengan cinta di matamu? Kau yang meliriknya. Ki. Dan seterusnya. Popularitas Hirata melebihi frustrasi dan merupakan hal yang mengejutkan untuk ditonton. Berhentilah, kalian jangan bertengkar, aku milik semua orang, aku ingin berteman dengan semua orang, hanya karena aku pandai berenang tidak berarti kalian harus memperjuangkanku.
Aku tidak tahu apa yang didengarnya, tapi Kunji menganggap sorak-sorai untuk dirinya sendiri. Sambil tersenyum menyegarkan, Kunji meletakkan kakinya di garis start. Hei, kenapa Kunji memakai speedo itu? Apa? Memakai speedo diizinkan oleh sekolah, tapi tidak ada orang lain yang memakainya. Gadis-gadis itu mengalihkan pandangan dari area selangkangan Kunji. Namun, untuk balapan ketiga, Kunji menjadi pusat perhatian. Postur tubuhnya di awal tampak seperti atlet. Bukan hanya postur tubuhnya, tapi sosok Kunji lebih baik daripada Sudou. Anak laki-laki yang bangga dengan fisik mereka, termasuk Sudou, melihat Kunji berenang sambil meneguk ludah. Aku tidak terlalu peduli untuk menang atau kalah, tapi aku tidak suka kalah. Gumam Sudou pada dirinya sendiri. Mendengar suara peluit, Kunji melompat ke kolam dengan bentuk yang bagus. Wow! Sudou mengeluarkan suara terkejut saat perenang Kunji yang agresif. Hirata juga tampak takjub. Kecepatannya sangat mengesankan. Tentu saja, Sudou juga cepat. Mencatat waktu, guru melihat stopwatch sekali lagi. Waktu adalah 23,22 detik. Seperti biasa, otot utama perut, punggung, dan psoasku terbentuk, tidak buruk. Setelah keluar dari kolam, Kunji tersenyum dan mengusap rambutnya. Masih bernapas rata, bahkan tidak terlihat seperti berenang. Aku terbakar. Semangat juangnya terbakar setelah waktunya dilampaui. Sejujurnya, hanya Sudou yang punya peluang menang selain Kunji. Daripada final, ini lebih mirip 1 lawan 1 antara Sudou dan Kunji. Karena Kunji-kun dan Sudou-kun cepat, aku tidak sabar dengan final. Ya. Sambil menunggu final dimulai, Kusida angkat bicara. Karena Bisoujo dengan baju renang ada di sampingku, aku memasuki keadaan darurat saat hatiku mulai doki. Apa itu? Wajahmu agak merah. Ngomong-ngomong, apa kau sakit? Tidak seperti itu. Meski begitu, ada yang terlihat. Kenapa kita memiliki kelas renang di bulan April? Itu karena kita memiliki kolam renang dalam ruangan yang besar, itu mengingatkanku, Kusida, kau benar-benar cepat, sampai-sampai mustahil membayangkan kau buruk di sekolah menengah. Kau juga, Ayano Kouji. Kau cukup cepat. Tidak, aku hanya normal, aku juga tidak suka banyak berolahraga. Apa begitu? Tapi Ayano Kouji-kun terlihat cukup solid. Meskipun kau kurus, kau terlihat setinggi Sudou. Kusida menatapku dengan heran. Aku merasa 10 kali lebih gugup daripada saat Horikita menatapku. Tidak ada alasan khusus, aku baru saja lahir dengan itu benar. Percakapan berkisar seputar kesehatan fisikku. Meskipun aku gugup, aku merasa sangat puas. Hanya untuk sementara waktu saja, tapi aku ingin berbicara dengan Kusida sendiri. Wow, Kunji cepat, kupikir ini akan menjadi kemenangan Sudou, tapi... Apa ini, Ayano Kouji? Sepertinya Kunji mengalahkan Sudou sekitar 5 meter untuk meraih kemenangan. Ike berkomentar tiba-tiba berpaling padaku dengan wajah setan. Apa? Kenapa aku? Aku tidak melakukan apa-apa. Bukan begitu. Dia berbisik padaku sambil meletakkan tangannya di atas pundakku. Aku mengincar Kusida-chan, jadi jangan mengambil rencanaku. Aku tidak berusaha menghalangi, tapi ada banyak hal di dunia ini yang mungkin dan hal-hal yang tidak mungkin. Kurasa Kusida bukan tipe gadis yang cocok untuk orang seperti Ike. Tentu saja, dia juga tidak mau bersamaku. Gelombang End of Fall 1 Chapter 3 Gelombang. Teman. Kikyo-chan, apa kau mau mampir ke kafe dalam perjalanan pulang? Baiklah, tapi tunggu sebentar, aku akan mengajak satu orang lagi. Setelah mengundang salah satu teman perempuannya, Kusida berjalan menuju Horikita yang sedang meletakkan buku di tasnya. Horikita-san, aku pergi ke kafe bersama temanku kalau mau, apa kau ingin bergabung? Aku tidak tertarik. Horikita dengan cepat menebas undangan Kusida dengan beberapa patah kata. Tidak bisakah kau berbohong bahwa kau berencana berbelanja atau bertemu dengan orang lain? Horikita terus terang menolak ajakannya. Namun, Kusida masih tersenyum. Pemandangan ini bukanlah sesuatu yang baru. Sejak upacara masuk, Kusida telah secara berkala mencoba untuk mengundang Horikita. Kupikir akan baik-baik saja bagi Horikita untuk menerima sesekali, tapi itu mungkin sudut pandang dari seorang penonton. Meski begitu, belum ada yang bisa mengajak Horikita sukses. Begitukah? Ya, aku akan mengundangmu lain kali. Tunggu sebentar, Kusida-san. Entah kenapa, Horikita memanggil Kusida. Ada kemungkinan, apakah dia akan merespon undangan Kusida? Tolong jangan mengundang aku lagi, ini merepotkan. Dia berkata dengan nada dingin. Namun, Kusida tidak terpengaruh dan terus tersenyum. Aku akan mengundangmu lain kali. Kusida berlari kembali ke teman-temannya, dan mereka keluar dari lorong. Kikyo-chan, tolong berhenti mengundang Horikita-san, aku membencinya. Saat pintu ditutup, suara gadis itu bisa terdengar samar. Kata-kata itu seharusnya didengar oleh Horikita di dekatnya, tapi tidak ada indikasi bahwa dia mendengarnya. Kau tidak mengatakan hal-hal yang tidak perlu seperti itu, bukan? Ya, aku mengerti kau cukup baik, tidak ada gunanya. Itu bagus. Horikita, yang selesai berkemas, keluar dari kelas dengan langkahnya sendiri. Aku agak linglung di sekitar kelas untuk beberapa waktu, tapi aku bosan dan bangkit dari tempat dudukku. Waktunya pulang. Ayano Kouji-kun, apa kau punya waktu? Aku berjalan ke Hirata, yang masih di sekolah. Dengan suara kecil, aku membalas Hirata. Aneh melihat Hirata berbicara dengan seseorang terlebih dahulu. Ini tentang Horikita. Aku bertanya-tanya apakah ada yang salah. Gadis-gadis itu membicarakannya lebih awal, dia selalu sendirian sampai akhir. Menolak undangan Kusida, dia selalu sendiri. Tidak bisakah kau menyuruhnya bergaul dengan yang lain lagi? Bukannya itu untuk orang itu sendiri. Juga, dia tidak mengganggu orang lain. Tentu saja aku mengerti, namun ada juga orang lain yang khawatir. Aku tidak ingin ada masalah tentang intimidasi yang muncul di kelas.
Bullying. Dia berbicara denganku tiba-tiba, tapi dengan kata-kata itu, kedengarannya seperti pertanda buruk. Jadi apakah kau memperingatkan aku? Hirata menatapku dengan niat murni. Kurasa lebih baik kau mengatakannya langsung padanya, daripada mengatakannya lewat aku. Petik 2. Ya, aku rasa, maaf karena mengatakan sesuatu yang aneh. Hori kita selalu sendiri setiap hari. Jika itu berlanjut, dalam sebulan, dia mungkin akan menjadi tumor kelas. Namun, karena ini adalah masalah pribadi Hori kita, itu bukan sesuatu yang aku harus terlibat.